warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Sahabat Coding. Oke, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang PHP. PHP atau biasa disebut dengan Hypertext Preprocessor. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Faiz Fahrizal, kemudian Muhammad Noval Mazini, Ahmad Albar, Nur Aulia Amanda, dan saya sendiri Sinar Arshila. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya masuk ke sub-sub materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengantar dari PHP itu sendiri. Kemudian masuk ke sintaks PHP. Lanjut ke variabel yang ada pada PHP, kemudian tipe-tipe data yang digunakan pada PHP. Kemudian konstanta pada PHP, komentar yang ada pada PHP, dan tutorial instalasi XAMPP. Langsung saja saya masuk ke materinya dari slide 3 sampai dengan slide 8 yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudara Nur Aulia Amanda. Kepadanya saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pengantar PHP. Yang pertama, PHP adalah bahasa scripting server-side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya disebut Personal Home Page. Yang kedua, dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode. Yang ketiga, PHP dijalankan di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Yang keempat, PHP versi terbaru adalah PHP 8.0. Yang kelima, yang terakhir, tag PHP dimulai dengan kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri atau ditutup dengan tanda tanya lebih dari. Apa yang bisa dilakukan PHP? Yang pertama, PHP dapat menghasilkan konten halaman dinamis. Yang kedua, PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, dan menutup file di server. Yang ketiga, PHP dapat mengumpulkan data form. Yang keempat, PHP dapat mengirim dan menerima cookies. Yang kelima, PHP dapat menambah, menghapus, memodifikasi data dalam database. Yang keenam, PHP dapat membatasi pengguna untuk mengakses beberapa halaman di situs web. Yang ketujuh, PHP dapat menginskripsi data. Dengan PHP, output tidak dibatasi, hanya HTML, namun dapat ditampilkan dalam gambar, file PDF, bahkan flash movies. Output juga dapat berupa teks seperti XHTML dan XML. Kelebihan dari PHP. Yang pertama, banyaknya web server yang mendukung bahasa pemrograman PHP, sehingga konfigurasinya semakin mudah. Beberapa web server misalnya Apache, IIS, Itami, dan NGINX, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengembangan bahasa pemrograman PHP tergolong. Yang kedua, pengembangan bahasa pemrograman PHP tergolong lebih mudah karena banyak developer yang membantu untuk mengembangkan. Yang ketiga, PHP merupakan bahasa pemrograman bersifat open source sehingga dapat digunakan di banyak sistem operasi komputer dan tentunya gratis. Kekurangan PHP. Yang pertama, keamanan yang kurang baik jika programmer tidak memerhatikan keamanan dan program yang dibuatnya. Yang kedua, saat ini untuk encoding kode PHP tergolong sangat mahal karena membutuhkan tool. Yang ketiga, kurang cocok untuk pengembangan programan komputer berskala besar. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Nur Aulia Amanda telah menjelaskan beberapa sub-sub materi yang ada pada
slide awal yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, lanjut ke slide berikutnya, jadi dari slide ke-7 sampai dengan slide ke-8 yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Faiz Fahrizal. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan eksistensi file PHP. PHP memiliki ekstensi tersendiri. Fungsi dari adanya ekstensi berbeda agar server dapat mengidentifikasi file dan skrip PHP. File PHP harus disimpan ekstensi di .php. Ekstensi file PHP yang lebih lama termasuk 1. PHTML, 2. PHP 3, PHP 4, PHP 5, dan PHPS. Variabel pada PHP. Ciri-ciri dari variabel tersebut adalah variabel merupakan tempat menampung suatu nilai ataupun suatu data. Yang kedua, variabel dalam PHP diawali dengan simbol $. 3. PHP bersifat case sensitive. Yang terakhir yaitu tidak boleh mengandung spasi. Dan kita bisa lihat contoh variabel yang benar dan juga variabel yang salah. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Faiz Fahrizal atas penjelasannya. Kemudian slide selanjutnya dari slide 10 sampai dengan 12 itu akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Noval Mazini. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Sintaks PHP. Yang pertama, skrip PHP dapat ditempatkan dimanapun dalam dokumen. Yang kedua, setiap baris kode PHP harus diakhiri dengan titik koma. Yang ketiga, semilokon atau titik koma adalah pemisah dan digunakan untuk membedakan satu set instruksi dari instruksi lain. Yang keempat, skrip PHP dimulai dengan PHP atau dan diakhiri dengan tanda tanya. Geser. Tipe data pada PHP. Di PHP, tipe data variabel tidak didefinisikan oleh programmer, akan tetapi secara otomatis ditentukan oleh interpreter PHP. Namun demikian, PHP mendukung 8 buah tipe data primitif, yaitu yang pertama boolean, yang kedua integer, yang ketiga float, yang keempat string, yang kelima array, yang keenam object, yang ketujuh resource, yang kedelapan null. Konstanta pada PHP. Konstanta merupakan nilai tetap, begitupun di PHP. Konstanta di PHP dijadikan variabel yang tidak dapat diubah-ubah. Pendefinisian konstanta di PHP menggunakan fungsi define. Lanjut. Baik, bisa dilanjutkan Saudara Noval Mazini. Komentar pada PHP. Di dalam kode program PHP kita juga bisa memberikan komentar pada baris program. Komentar biasanya digunakan sebagai petunjuk dari baris program tersebut. Terdapat 3 jenis yang dapat digunakan untuk berkomentar di PHP. Yang pertama dibuka dengan tanda baris. Dan ditutup Saudara dengan Noval, mohon maaf, yang dimaksud dengan Saudara Noval adalah slash. Baik, bisa dilanjutkan. yang mana itu? Dibuka dengan dibuka dengan tanda slash dan ditutup dengan slash. Bisa berkomentar dengan lebih dari satu baris. Dibuka dengan tanda slash dan ditutup dengan tanda slash. Sama yang kedua juga. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materinya dari Saudara Noval Mazini. Oke, baik. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu pada submateri di atas tadi. Dia ada di bagian ketujuh atau bagian yang terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal XAMPP pada PC atau monitor Anda.
Oke, yang pertama adalah download aplikasi XAMPP yang terbaru. Nah, di sini maksudnya yang terbaru adalah saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu menginstal XAMPP. Di sini langsung saja ke nomor 1, yaitu download aplikasi XAMPP yang terbaru. Maksud dari yang terbaru di sini adalah pastikan teman-teman membuka browser yang teman-teman pakai. Bisa jadi teman-teman menggunakan Microsoft Edge ataupun Google Chrome. Nah, di situ akan muncul secara otomatis XAMPP yang akan teman-teman download. Nah, kemudian yang kedua, double klik file XAMPP yang telah kalian download. Kemudian selanjutnya itu pilih next pada jendela install. Jadi bisa dilihat teman-teman gambarnya seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, kita pilih aplikasi yang ingin diinstal dengan cara klik centang seperti pada gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aplikasi mana saja yang teman-teman akan install. Nah, di sini servernya dia menggunakan MySQL, kemudian FileZilla, kemudian ada Mercury. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri sesuai dengan keperluan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pilih folder mana yang Anda akan install. Kemudian pastikan kapasitas hard disk atau drive teman-teman bisa menginstal XAMPP. Nah, ini yang paling penting dalam menginstal suatu aplikasi pada PC ataupun komputer monitor kalian. Next. Kemudian yang keenam, pilih bahasa yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih bahasa mana yang teman-teman lebih fasih. Biasanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yang ketujuh adalah klik next untuk menjalankan proses instalasi XAMPP-nya. Jadi bisa kalian lihat di sini teman-teman seperti ini jika sudah proses install sedang berlangsung. Kemudian yang ke-8 itu jika proses instalasi telah selesai, maka kalian tinggal next saja. Next. Oke, yang di sini menjalankan XAMPP. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasi XAMPP yang telah kalian install tadi. Lalu klik tombol start pada server yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini tersedia ada Apache, MySQL dengan FileZilla, Mercury dan Tomcat. Di sini akan muncul sesuai dengan server yang teman-teman tadi sebelum menginstal aplikasi XAMPP-nya itu akan muncul perintah untuk checklist server yang teman-teman ingin gunakan. Nah, di sini ada yang cukup teman-teman gunakan itu adalah Apache dan MySQL. Kemudian jika teman-teman mempunyai FileZilla, itu juga bisa digunakan. Jadi jika di start itu akan berubah warna jadi warna hijau. Oke, next. Selanjutnya untuk menjalankan XAMPP, dan jika teman-teman sudah membuat suatu database pada XAMPP itu, maka teman-teman tinggal ketikkan di browser teman-teman localhost sesuai dengan nama file teman-teman. Tetapi pada gambar di sini itu dia mengarahkan teman-teman ke localhost XAMPP itu sendiri. Jadi di sini bisa kalian tulis localhost kemudian /dashboard kemudian /my admin SQL kemudian / lagi, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini hanya menampilkan seri dari Apache XAMPP tersebut. Jadi servernya di sini kemudian dia menggunakan port berapa. Oke, next. Oke, baik teman-teman, di sini cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penjelasan kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.